Saya ke Pak Nixon, Ketua LSM Yapara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPR yang kami hormati, seluruh anggota DPRD, teman-teman LSM yang hadir pada malam hari ini. Saya mungkin langsung saja Pak Arya. Kalau kita lihat struktur APBD Provinsi Gorontalo itu, yang membedakan APBD Provinsi dengan kabupaten kota itu hanya satu poin, bahwa ada belanja transfer ke kabupaten kota. Hanya itu bedanya. Yang lainnya sama. Artinya sepanjang 10 tahun ini, Provinsi Gorontalo telah berpraktek seperti kabupaten. Nilai koordinasinya kurang. Kalau kita lihat. Itu poin yang pertama. Kenapa saya menyatakan seperti ini? Karena provinsi ini kan menaungi kabupaten kota. Harusnya tidak boleh murni berpraktek seperti praktek kabupaten kota. Dan itu bisa dilihat pada struktur APBD-nya. Hanya satu komponen yang bisa membedakan dengan APBD kabupaten kota, yaitu belanja transfer ke kabupaten kota. Itu karena bagi hasil. Hanya itu bedanya, yang lain-lain sama semua. Jadi, kalau kabupaten kota dalam rangka mengentaskan kemiskinan, ada program tertentu, provinsi juga punya program yang sama di sana. Apakah tidak penting agar pemerintah provinsi bisa mendorong kabupaten kota dan memberikan subsidi anggaran kepada kabupaten kota, sehingga koordinasi dan kinerja itu bisa terjadi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Pak Budi, dari sisi kinerja perencanaan mungkin kita bisa memberikan apresiasi terhadap Bapeda Provinsi Gorontalo. Tetapi dari konsistensi perencanaan, justru yang terjadi di Provinsi Gorontalo itu paling buruk. Saya berikan faktanya. Di era pertama, ada 2 RPJMD. RPJMD baru 1,5 tahun sudah dirubah. Kita tidak tahu motifnya seperti apa. Padahal tidak penting untuk melakukan itu. Pada periode yang kedua, justru ada yang kontraproduktif dengan perencanaan. Bahwa di dalam RPJMD, dalam salah satu pasalnya dinyatakan bahwa SKPD dapat melakukan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD. Bahkan dalam beberapa pergub, mungkin bisa untuk kami sampaikan, rasanya sangat janggal sebuah daerah dalam 1 tahun anggaran itu bisa melakukan pergeseran APBD sejumlah 14 kali dalam 1 tahun anggaran. Apakah ini bukan kontraproduktif dengan perencanaan? Sebab kalau kita lihat bahwa inti utama dari pembangunan di suatu daerah itu adalah konsistensi terhadap perencanaan. Tanpa itu, maka setiap saat kita bongkar, salah satu hal yang perlu untuk kami mungkin bisa sampaikan dalam kesempatan ini, tahun 2019, di dalam 3 bulan itu ada 14 kali pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya tidak dapat bayangkan kualitas APBD-nya seperti apa, sehingga bisa dilakukan perubahan semudah itu. Nah, di akhir periode ini mungkin saya akan memberikan saran bahwa ada satu hal yang ditinggalkan oleh Pak Rusli yang mungkin perlu untuk menjadi pratinjau kita, bahwa koalisi partai di DPRD mungkin perlu untuk dilakukan perpanjangan atau
mungkin perlu untuk dilakukan peninjauan kembali, Pak. Kalau kita lihat bahwa bisa terjadi perubahan APBD, perubahan pergeseran anggaran dalam jangka waktu 2 bulan, 14 kali, itu mungkin pengaruh daripada adanya koalisi partai. Mudahnya pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Ini konsistensi terhadap perencanaan itu tidak dilakukan. Padahal fungsi APBD itu sendiri adalah perencanaan. Yang ketiga, mungkin dari saya, pejabat baru ini sudah banyak ucapan selamat dari Kadin, dan kita mungkin lihat, mungkin sudah ini, beliau adalah sarjana pertanian. Tetapi waktunya banyak di Kemenpora. Sehingga kalau kita lihat tugas dan fungsinya sebagai penjabat gubernur memang tantangannya luar biasa. Pasti luar biasa sebab memimpin suatu daerah dengan sekian puluh SKPD dan DPRD itu tidak mudah. Oleh karenanya proses pendampingan dari seluruh komponen, terutama sekali lagi kita kawal kedatangan penjabat ini dengan memberi perhatian khusus terhadap sisi perencanaan. Sebab kami itu adalah pelanggan khusus dari portalnya Pak Budi. Dan itu bisa kita bongkar segala hal tentang inkonsistensi pemerintah daerah di dalam melakukan proses perencanaan APBD. Nah, saran kita ke depannya bahwa di pra tadi begitu banyak program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi ternyata tidak ada korelasi terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Ini kan menjadi pertanyaan kita, termasuk juga pertanyaan tadi bahwa tingkat kebahagiaan masyarakat cukup tinggi, tapi di tengah-tengah peningkatan kemiskinan, persentase, katakanlah tingkat kedalaman kemiskinan itu cukup tinggi di Provinsi Gorontalo. Dan kalau kita lihat indeks gini sudah hampir setengah, Pak. Sudah hampir 0,5. Artinya bahwa segala bentuk intervensi pembangunan di Provinsi Gorontalo tidak mendekatkan antara kaya dan miskin, tapi lebih memperluas jarak itu. Semakin dalam tingkat keparahan kemiskinan itu, yang pasti bahwa kesenjangan akan tinggi. Nah, mungkin Pak Budi ahlinya di dalam sisi perencanaan. Beliau sudah menunjukkan, kalau kami lihat dari dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh provinsi, sangat luar biasa. Hanya yang diperlukan adalah konsistensi kepala daerah di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan itu. Saya kira mungkin itu Pak Adi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kebahagiaan itu sebetulnya ke individu, masing-masing orang yang menimbulkan kebahagiaan. Tapi kalau kemiskinan memang harus ada intervensi dari pemerintah. Mungkin itu bedanya. Kenapa bahagia lebih bagus, tapi kemiskinan juga tinggi. Artinya bahwa Tante Nou yang ada di Paguyaman tidur malamnya enak, karena besok pagi dia tahu persis di belakang rumahnya pasti ada kelapa yang jatuh dari pohon. Ya, dan itu menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi dia bahagia dalam suasana itu. Jadi bahagia itu kan dari nafsi setiap orang, individu, dimunculkan dari diri sendiri. Kalau kemiskinan memang ya harus ada intervensi pemerintah. Itu makanya kenapa agak berbeda.